dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, yang menjadi fokus perhatian kita adalah penyelamatan sudah dekat. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah muka, sebab penyelamatan sudah dekat. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, ada dua situasi utama yang diceritakan oleh penginjil Lukas. Situasi pertama adalah situasi manusia yang takut dan cemas. Nah, ini juga mungkin bagian dari yang kita alami. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang cemas dan tidak ada yang takut. Kalau ada yang cemas dan ada yang takut, itu wajar. Tapi kalau terus takut dan cemas, tidak wajar. Situasi manusia yang takut dan cemas sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bangsa-bangsa di bumi takut dan bingung menghadap deru dan gelora laut. Bapak dan Ibu, kalau kita bayangkan bagaimana langit itu bergoncang. Saya belum pernah lihat langit bergoncang. Bumi bergoncang itu sudah biasa, karena mungkin berbumi. Karena tanah longsor yang hari ini banyak korban tanah longsor ataupun banjir, termasuk umat kita di Palu ini yang kena banjir. Selain itu, mungkin karena gunung meletus beberapa bulan lalu dan saat ini masih terngiang juga dalam pengamatan kita kejadian gunung meletus di tanah Flores sana yang juga memakan banyak korban. Begitu juga waktu menderu atau menggelora, itu sudah kita pasti alami. Ya, anak ini juga banyak orang yang dipilih di pantai kan, supaya dia deru air laut, bukan pantai dalam pengertian kita di sungai ya. Ini pantai benar. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lari tergoncang pasti lebih dari rasanya. Demikian juga bila matahari, bulan dan bintang-bintang jatuh menimpa bumi, sudah biasalah apa yang kita akan alami. Yang mungkin kita pernah belajar tentang ilmu falak, di sana dikatakan bahwa bumi kita itu sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet lainnya di ruang angkasa. Maka cukup satu saja bintang di langit jatuh, sudah pasti dunia ini hancur tanpa sisa. Apalagi kalau matahari, bulan dan bintang-bintang secara bersama dan serentak jatuh di muka bumi, ketakutan dan kecemasan kita tidak mungkin terbayangkan begitu hebatnya. Hujan sepanjang malam saja kita sudah cemas. Mungkin juga Bapak dan Ibu, ketika itu terjadi, kita tidak berkesempatan lagi untuk merasa cemas dan gelisah, tetapi langsung saja mati ditimpa. Dalam konteks tertentu, mungkin ini satu model kematian yang baik. Tidak repot berani. Artinya langsung saja mati tanpa kegelisahan, tanpa kecemasan dan ketakutan meninggal dunia. Inilah situasi yang digambarkan oleh penginjil Lukas. Situasi kedua dilukiskan dalam Injil tadi. Situasi penyelamatan, situasi kedatangan juru selamat.
Sangat menarik tulisan penginjil Lukas bahwa pada saat manusia takut dan bingung, cemas dan gelisah karena goncangan-goncangan langit dan bumi, justru pada saat itu manusia akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Inilah situasi kedua yang diceritakan oleh penginjil Lukas, yaitu kedatangan Tuhan dan kedekatannya pada kita pada saat kita mengalami goncangan, pada saat kita mengalami krisis, pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita mengalami kegelisahan, dan pada saat kita mengalami kecemasan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dari dua situasi ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang mesti kita hidupi dalam kehidupan ini? Goncangan tadi belum kita alami, mungkin kemudian baru kita alami goncangan itu pada hari akhirat. Sedangkan goncangan bumi sudah kita alami, dan masih saja kita rasakan dalam bentuk gempa bumi yang bergemuruh pada musim hujan. Namun, biarpun tidak ada goncangan lagi, atau sesekali masih ada goncangan bumi, kita pasti masih sering merasa cemas dan gelisah, takut dan bingung. Kita masih sering cemas dan gelisah, takut dan bingung, bukan karena goncangan langit dan bumi, melainkan terutama karena goncangan lain, karena krisis ekonomi, karena dalam keluarga tidak akur lagi, karena anak tidak mau mendengarkan orang tua lagi, orang tua tidak ada waktu lagi untuk mendampingi anak, karena krisis identitas, karena krisis motivasi, krisis iman, krisis moral, krisis pendidikan dan kesehatan, krisis sosial, bahkan nanti politik. Goncangan dalam hidup bersama, dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan di dalam gereja kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi krisis yang membuat kita merasa goncang, apa yang mesti kita kerjakan? Penginjil Lukas mengatakan kepada kita demikian, apabila semuanya itu mulai terjadi, lihatlah anak manusia yang datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dalam situasi demikian dapat kita melihat Tuhan. Krisis sering terjadi, masalah sering terjadi di kehidupan diri kita karena kita banyak kali tertutup atau menutup mata dan hati kepada Tuhan yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, pada dasarnya hal-hal yang kita alami itu terjadi dari diri kita sendiri. Tuhan selalu datang untuk menyapa kita. Bagi setiap orang, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup dalam jalan hidup di dunia ini. Sebab itu, kalau kita tidak melihat Tuhan, karena kita menutup mata dan hati kepadanya, dengan sendirinya kita juga sulit menemukan jalan, sulit menemukan kebenaran, dan sulit untuk hidup atau menemukan hidup yang baik di dunia ini. Menutup mata dan hati kepada Tuhan
membuat mata kita gelap atau buta dalam hidup dan terhadap hidup. Pikiran kita akan kacau balau, hati kita akan cemas, dan perasaan kita akan bingung dan gelisah apabila kita menutup mata dan hati kepada Tuhan. Krisis, goncangan terjadi justru kalau dalam hidup dan terhadap hidup mata kita sudah mulai gelap. Mungkin kita tidak sakit mata, mungkin mata kita sehat, tapi badan kita menutup mata hati kita kepada Tuhan, sehingga hati mulai buta dan pikiran mulai tunduk. Alasannya tidak lain adalah karena kita tidak lagi melihat jalan kebenaran dan hidup dalam Tuhan sendiri. Akibatnya jelas, kita bisa seruduk sana, seruduk sini, tabrak sana, tabrak sini. Kita ke gereja ini, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, para suster, bukan karena kita ditimpa oleh bencana. Lebih bagus berjaga-jaga, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, supaya krisis tidak sampai terjadi, lihatlah Tuhan, bangkitlah dan angkatlah engkau. Jangan tidur terus, tetapi bangkitlah dan bangunlah. Walaupun hujan, jangan membuat kita hilang seperti dunia. Karena beberapa hari ini hujan sepanjang hari. Walaupun hujan, bangunlah, bangunlah. Jangan kita tugas dengan baik. Krisis hidup akan bertambah kalau kita tidur terus. Cobalah kalau selama hujan ketika ke gereja kan, semuanya. Kita kan tidak seperti garam. Tapi banyak orang yang merasa diri seperti garam. Kenapa? Cemas. Sepatunya kotor, bajunya basah. Justru di situ Tuhan akan menyambut kita. Sedemikian Dia akan bergembira. Oh, luar biasa anak saya. Krisis akan pergi jauh dari kita kalau kita bangkit atau bangun sendiri dan bangun dari diri sendiri. Demikian juga angkatlah mukamu dan jangan terlalu tunduk dan jangan banyak tunduk. Ya kadang kita kan tidak mau melihat kiri kanan. Tunduk terus, ya, bisa saja menabrak. Banyak tunduk membuat kita sulit memandang ke depan. Pandangan ke depan akan menjadi luas dan jalan hidup di depan kita akan semakin terbuka apabila kita tidak banyak tunduk, tetapi mengangkat muka untuk melihat dan memandang Tuhan yang datang. Di tengah krisis dan goncangan hidup, Tuhan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Itu berarti dengan kekuasaan-Nya Tuhan tidak mau agar manusia hidup di bawah tekanan krisis dan goncangan. Dia tidak mau manusia hidup dalam ketakutan atau hidup di bawah kecemasan dan kegelisahan. Oleh karena kehendaknya ini, dalam kegiatan yang dilakukan umat Israel dahulu dan dilakukan kita sekarang ini, Tuhan datang dan hadir melalui banyak bentuk dan cara. Dia mendekat ke dunia pemberitaan kepada manusia. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik, dan perbuatan-perbuatannya terutama berhubungan dengan mereka yang menderita dan mencari pertolongan. Ya Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, seperti di awal tadi dikatakan oleh pastor, banyak umat kita yang tertimpa banjir. Mari kita juga berempati kepada mereka
Disinilah letaknya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyembuhkan orang yang sakit, menghibur orang yang berduka cita, memberi makan orang yang lapar, membebaskan orang yang tuli, buta, sakit kusta, yang rasakan setan dan dari macam-macam kata jasmani. Dia suka dengan kehendak manusia, entah itu kehendak jasmani atau rohani. Kita juga lanjutkan dalam kehidupan kita. Tujuan dari kehendak dan kegiatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai penderitaan hidup ini. Inilah sasaran dan orientasi dari kedatangan dan kegiatan Tuhan sebagai juru selamat, yaitu supaya setiap manusia, setiap kita mencapai kemuliaan hidup seperti dirinya sendiri. Masa Advent adalah masa penantian. Menanti bagi kita umat Katolik bukan pasif, bukan seperti menunggu antrian. Menanti bagi kita tetap menjadi seorang Katolik yang aktif, selalu berbuat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita. Itulah penantian